Hai guys, kembali lagi di channel Wonder Sally. Nah, buat kamu yang baru gabung, perkenalkan nama saya Reni. Sekarang saya tinggal di Melbourne, Australia. Di channel ini saya upload video-video informatif tentang kehidupan di Australia. Nah, di video kali ini saya membawa kabar gembira nih untuk kalian yang tertarik mendaftar Working Holiday Visa atau WHV ke Australia. Nah, pendaftaran WHV ke Australia akan dibuka segera. Nah, kapan dibukanya pendaftaran WHV ke Australia? Sebelumnya, subscribe dan like video ini dulu ya. Nah, berhubung banyak banget informasi yang penting di video ini, usahakan tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya. Nah, pertama-tama kalau kalian sempat tonton video saya tentang info lengkap WHV ke Australia yang sebelumnya, mungkin kalian udah familiar dengan term SRPI. Nah, untuk Working Holiday Visa atau WHV ke Australia 2022 itu SRPI berganti nama. Namanya adalah Surat Pendukung untuk WHV Australia, jadi bukan SRPI lagi ya. Lalu, kapankah pendaftaran untuk mendapatkan surat dukungan untuk WHV ke Australia dibuka? Nah, kabarnya pendaftaran akan dibuka bulan Mei, tapi tanggalnya masih belum pasti. Jadi, kalian stay tune aja di channel ini. Nanti pasti saya akan kabarin kalau udah ada tanggal yang pasti. Atau kalian juga bisa follow Instagram @wondersally. Saya akan update di sana juga. Nah, apa aja syarat-syarat untuk mendapatkan surat dukungan untuk WHV Australia di tahun ini, yaitu tahun 2022? Nah, syaratnya sebagai berikut. Saya udah punya catatan ya, catatannya panjang banget. Jadi stay tune, kalau perlu ambil kertas atau buku dan pulpen biar bisa dicatat karena infonya sangat penting banget. Nah, syarat-syaratnya nggak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Nih saya sebutin ya, saya lihat contekan dulu. Nah, syarat pertama adalah berusia 18 sampai 30 tahun pada saat wawancara. Nah, buat kalian yang baru dengar soal Working Holiday Visa atau WHV, untuk mendapatkan surat dukungan yang saya sebutin tadi, kalian harus melalui tahap wawancara ya. Lalu syarat kedua adalah memiliki kualifikasi lulusan pendidikan setingkat perguruan tinggi paling rendah pada jenjang vokasi diploma 3 atau D3. Jadi kalian setidaknya harus lulusan D3. Atau telah menjalani pendidikan paling singkat 2 tahun pada jenjang akademik tingkat sarjana. Jadi kalau kalian sedang kuliah sarjana saat ini, kalian harus setidaknya telah menjalani 2 tahun ya dari pendidikan tersebut. Untuk jurusan-jurusannya itu nggak masalah, jurusan apa aja bisa apply WHV. Lalu syarat selanjutnya, belum pernah mengikuti program bekerja dan berlibur sebelumnya. Jadi belum pernah daftar WHV sebelumnya, entah ke Australia atau ke negara lain. Lalu, memiliki bukti identitas diri, kewarganegaraan, dan tempat tinggal. Jadi harus ada bukti identitas diri, itu bisa KTP, kewarganegaraan, paspor, KTP, kemudian tempat tinggal berarti di KTP tersebut harus ada alamat tempat tinggal ya. Terus, memiliki bukti kemahiran bahasa Inggris paling rendah pada tingkat fungsional. Nah, ini buktinya harus ada sertifikat tes IELTS. Lalu memiliki bukti dana aktif untuk tidak bermasalah untuk membiayai keperluan selama masa awal tinggal di Australia. Jadi pemerintah Australia itu harus yakin bahwa kalian punya dana setidaknya pas tinggal awal di Australia yang cukup buat sebulan atau 2 bulan. Oke? Lalu syarat berikutnya adalah berbadan sehat dan berkelakuan baik. Nah, itu biasanya buktinya adalah medical check up, dan surat kelakuan baik itu biasanya SKCK. Terus persyaratan terakhir adalah tidak sedang dikenakan tindakan pencegahan keimigrasian. Nah, di video-video sebelumnya saya udah sebutin banyak hal tentang jangan menyalahgunakan visa dengan secara ilegal.
karena kalian bisa di blacklist dari suatu negara. Misal kalian pernah ke Taiwan atau kemana lah ya untuk kerja, tapi kalian ilegal, terus di blacklist atau dideportasi dari negara tersebut. Nah, untuk apply WHV itu akan susah banget. Nah, itu tadi dia syarat-syarat biar bisa mendapatkan surat dukungan untuk WHV Australia yang dulunya disebut dengan SRPI. Kemudian dokumen-dokumen apa aja yang harus dikumpulkan untuk menyertakan syarat-syarat yang tadi. Nah, saya punya catatannya lagi ya, ini panjang juga. Jadi jangan lupa dicatat biar nggak kekurangan informasi pas kalian nantinya apply untuk mendapatkan surat dukungan tersebut. Oke, dokumen pertama adalah foto diri terbaru dengan latar belakang putih. Ukurannya nggak disebutin di sini, tapi mungkin ukuran paspor atau ukuran 3x4. Lalu dokumen berikutnya adalah KTP elektronik, atau kalau kalian belum punya KTP elektronik, itu adalah surat keterangan perekaman KTP elektronik yang masih berlaku. Lalu dokumen berikutnya adalah paspor biasa dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 18 bulan dihitung sejak tanggal wawancara. Lalu dokumen berikutnya adalah sertifikat IELTS dengan skor sekurang-kurangnya 4,5 yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan bahasa Inggris. Dulu saya dapat IELTS itu dari IALF di Bali. Jadi kalau kalian mau ngecek IALF di daerah kalian bisa di Google aja. IALF misalnya di kota kalian apa? IALF Bandung, IALF Semarang, IALF Surabaya. Jadi di situ pasti nanti ditunjukkan list IALF dengan alamat-alamatnya juga. Oke, dokumen berikutnya adalah SKCK yang diterbitkan minimal oleh kepolisian tingkat daerah. Nah, ini yang saya sebutin tadi, bukti dari kelakuan baik. Terus berikutnya adalah bukti kualifikasi pendidikan, yaitu untuk kalian yang udah lulusan D3 atau kalian lulusan S1, kalian harus menyertakan ijazah ya, ijazah D3 atau ijazah S1 kalian. Atau yang belum lulus, surat keterangan, kartu hasil studi, dan kartu tanda mahasiswa bagi pemohon yang berstatus mahasiswa aktif serta telah menjalani pendidikan paling singkat 2 tahun pada jenjang akademik tingkat sarjana. Jadi harus ada keterangan dan dokumen lain yang saya sebutin tadi kalau kalian belum lulus S1. Oke? Lalu dokumen berikutnya, surat penyertaan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi bagi pemohon lulusan luar negeri. Nah, ini yang buat kalian yang lulusan luar negeri, mungkin bisa tanya kampus kalian di mana bisa dapetin surat keterangan ini ya. Kemudian dokumen berikutnya adalah bukti kepemilikan dana aktif dan tidak bermasalah paling sedikit 5.000 Australian dollar atau mungkin sekitar 50-60 juta rupiah ya. Nah ya, dokumen dari bukti 5.000 Australian dollar adalah surat keterangan bank atas kepemilikan dana, dimaksud apabila dana dimiliki pemohon sendiri. Kalau kalian itu uang sendiri berarti surat keterangan bank bahwa kalian memiliki uang 5.000 dolar tersebut, oke? Kemudian kalau misalnya uang ini dimiliki oleh orang tua kalian perlu surat keterangan bank, surat keterangan bermaterai cukup, lalu IKTP pemilik dana yaitu orang tua kalian, lalu kartu keluarga apabila dana tersebut milik orang tua atau wali pemohon. Oke, dokumen terakhir nih ya, surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan. Nah ini maksudnya surat pernyataan dari kalian, misalnya gini, yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disertakan dalam pengajuan surat dukungan untuk WHV Australia adalah sah, kayak begitu, oke? Untuk draftnya mungkin kalian bisa Google ya. Nah, surat pernyataan keabsahan ini harus bermaterai, oke?
Oke, semoga semua syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang saya sebutin tadi kamu catat ya, biar nggak lupa. Dan juga berhubung pembukaan pendaftaran untuk mendapatkan surat dukungan tersebut akan dibuka bulan depan, jadi kalian sekarang udah bisa mulai siap-siapin dokumen, siap-siapin persyaratan. Jadi pas udah dibuka kalian udah punya semuanya. Oke, yang terakhir ini juga nggak kalah penting ya. Ketentuan dokumen yang diupload saat pengajuan surat pendukung untuk WHV Australia adalah, jadi dokumen-dokumen yang saya sebutin tadi harus dengan format tertentu, ukuran tertentu. Tas foto berwarna terbaru dengan latar belakang putih itu formatnya JPG, ukuran minimal 60 KB, maksimal 1 MB. Kemudian untuk dokumen yang itu sertifikat pendidikan, kemudian surat keterangan bank, ini 2 dokumen ya. Seluruh kelengkapan dikumpulkan dalam satu file dengan format PDF, ukuran minimum 60 KB, maksimum 1 MB. Jadi misal sertifikat pendidikan itu ada 3 lembar, ada 3 dokumen, itu dijadiin satu dalam format PDF. Dan juga surat keterangan bank, misalnya ada lebih dari 1 lembar, itu dijadiin satu file dengan ukuran 60 KB minimal, 1 MB maksimal dengan format PDF. Kemudian untuk dokumen-dokumen yang lain itu dibutuhkan dalam format PDF juga dengan ukuran minimal 60 KB, maksimal 300 KB. Oke, jangan ditawar-tawar loh ya dokumen ini, karena saat saat pendaftaran untuk mendapatkan surat dukungan untuk WHV Australia ini dibuka, itu pesertanya akan banyak banget, terus rebutan cepet-cepetan. Kalau misalnya dokumen kalian melebihi maksimal ukuran, itu akan berat banget uploadnya, jadi mungkin akan gagal. Oke, jadi harus ikuti syarat-syarat format dokumen yang saya sebutin tadi. Nah, sekali lagi buat kalian yang mau mendaftar WHV di tahun ini, tahun 2022, saya saranin kalian udah mulai ngumpulin persyaratan, ngumpulin dokumen. Nah, kalau bisa kalian juga udah mulai booking tes IELTS ya. Misal kalian masih ragu dengan kemampuan bahasa Inggris kalian, mulai sekarang kalian mungkin bisa ikut kursus bahasa Inggris persiapan tes IELTS. Jadi nanti pas kalian tes IELTS, kalian bisa dapetin minimum score at least. Oke, semoga semua informasi yang saya sebutin tadi tentang persyaratan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan surat pendukung untuk WHV ke Australia berguna buat kalian ya. Nah, seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan, bisa tinggalin di komen di bawah, di kolom komen di bawah. Atau semua pertanyaan akan saya rangkum dan akan saya jawab di video berikutnya. Atau juga untuk informasi lebih lengkap tentang WHV ke Australia atau persyaratan dan dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan untuk mendapatkan surat dukungan untuk WHV ke Australia, kalian bisa follow Instagram @ditjen_imigrasi atau kalian bisa follow Instagram @wondersally. Nanti kalau saya udah tahu tanggal pembukaannya, saya akan update di Instagram. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.